warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama aku Cinda dan aku Risa. Yeay, tepuk tangannya mana? Halo Kak Risa. Hai. Apa kabar hari ini Kak Risa? Terlihat sangat lemas ya? Iya dong. Oh, karena kayak apa efek puasa juga ya? Ya. Iya. Tapi sekarang aku lagi nggak puasa. Oh, Girls things ya. Oke, red day ya. Ya, Red day. betul. Baik. Aku bisa memahami karena aku juga sama. Kita sama atas. Iya. Kamu juga nggak puasa? Iya. Oke. Soalnya kan kita kan mesti kayak bareng gitu kan. Duo, bestie ya. Betul. Kompak banget ya. Tanyain kabar aku juga dong. Oh iya, Kak Cinda gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik sekali. Ya puasanya udah bolong berapa hari? Udah bolong berapa ya? Ini kebetulan baru 3 hari ya kayaknya kalau nggak salah. Really? Ya. Di luar dari itu insya Allah enggak. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan terus ya puasanya. Amin. Nah Karisa, hari ini kita kedatangan tamu siapa Karisa? Kita kedatangan Agit. Agit, wow, Agit. Dan Agit baru saja mendapatkan golden ticket di UIN. Uin apa? Uin banyak tuh. Jember kah? Bukan. Malang? Nggak tahu, Kak Cinda yang tahu. Daripada bikin penasaran, langsung aja. Iya. Halo kakak-kakak. Halo. Hai. Boleh perkenalan diri dulu ke Sobat Mandawangi. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Yoga Yudhistira. Saya dari kelas 12 Sozum 1. Halo Mas Yoga. Hai. Oke, kalau saya Muhammad Zaki Altami Zafar, saya dari kelas 12 Saintek 2. Halo Mas Zaki. Panggilannya Mas Zaki. Panggilan saya Zaki. Oke. Panggilannya Mas Zaki. Oke, Zaki. Oh iya, Karisa. Sebelum Oh itu iya, tanyain tanya dulu kabar. kabarnya. Apa kabar mas-mas yang ada di depan kita ini? Oke, alhamdulillah baik-baik ya. Sedikit agak lapar ini. Oh, udah mulai sudah kriuk-kriuk siang ini gitu ya. Sudah kerangkang. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah masih kuat. Iya, karena podcast ini kan juga sambil nunggu buka puasa. Oh iya, bener. Ngabuburit. Ngabuburit. Biar enggak bosen ya di kelas kita ya. Kita podcast saja ya. Produktif. Iya, betul sekali. Nah Karisa, jadi 2 orang di depan kita itu adalah salah dua siswa Mandua Banyuwangi yang mendapatkan golden ticket di UIN Malang, betul? Ya, betul sekali. Wah, keren banget sumpah. Keren banget. I wish. Nah, FYI juga dulunya Mas Yoga ini Oh, I know adalah it. apa? Ketos kan? Iya, Iya, benar-benar. Pada saat periode berapa Mas Yoga? Periode 2024-2025. Wow, sekarang udah pernah ya? Ya, alhamdulillah sudah pernah ganti kepengurusan. Iya. Gimana Mas perasaannya pas sudah purna itu? Ya alhamdulillah ketika udah purna ini kayak apa ya, waktu luang itu banyak banget, jadi kayak bingung. Wah kan sebelumnya kan banyak kegiatan, banyak acara tuh, terus sudah purna, terus apa ya, kayak kegiatan tuh berkurang, kayak bingung mau ngapain ini, luntang lantung bingung, nganggur, aduh ini jadi kayak ya masih bingung lah karena tidak biasa menganggur ya, tidak bisa menganggur kan biasanya 24/7 itu di sekolahan terus itu, ngurusin ini itu. Nah, sekarang sudah purna, udah banyak waktu luangnya, ini bingung dan ya cari-cari kegiatan yang lain lah. Gitu. Kalau Mas Zaki Ya. ini itu tuh biasanya lebih suka di bidang puisi, betul? Sastra. Betul. Itu mulai ya sih. Itu mulai kapan Mas? Awal minat ke mula bidang suka musik? sastra itu dari kecil sih. Wow. Ya, saya dari kecil itu suka baca buku, baca novel. Kadang itu disuruh guru SD itu membuat karya. Nah, dari situ ketahuan bakat saya. Oh iya. Itu tuh dilatih sama orang tua, guru atau belajar pure sendiri gitu? Pure sendiri. Mungkin kalau guru mungkin mendampingi saat akan lomba. Nah, itu kita di apa itu namanya? Dilatih gimana musikalisasi puisinya, gimana mimik wajahnya, gimana ekspresinya. Nah, itu semua ada di guru. Oke. Jadi guru. Jadi apa yang membuat Mas Zaki ini suka sama sastra? Jadi kan ada tuh biasanya emang suka aja. Terus ada yang
jadi suka gara-gara dia ngerasa dia passion di situ. Jadi Mas Zaki ini suka gara-gara Atau apa? enggak ketularan temen? Biasanya Ketularan gitu. teman kayak Oh gitu. itu dulu waktu SD itu saya pernah nonton puisi siapa itu namanya, Peri Sandi Suece. Nah itu dalam puisinya dia membacakan puisi tentang Bung Karno, ya sastra dari Bung Karno, karya dari Bung Karno. Nah di situ kan saya tipenya puisi yang membara-bara gitu ya, yang iya, suka iya, teriak-teriak, semangat gitu ya, ya, iya, tipe iya, semangat. Nah itu saya melihat, wah kok keren. Saya dengernya kayak, wah ini kayak jiwa saya di sini gitu. Jadi saya nyoba-nyoba, saya bikin puisi tentang perjuangan, saya bikin puisi tentang masa-masa remaja, cinta-cintalah gitu loh. Romansa ya, romansa. Tapi kalau yang melo-melo gitu bisa nggak Mas? Bisa. Wah, Tapi apa sih prefer yang ke yang lebih Prefer yang, semangat ya. gitu ya. Ya, ada puisi favorit gitu nggak Mas? Saya pernah membuatkan puisi Ah. kepada Seman. Nah itu saya bacakan di depan Iya. Allah. Nah Aku tahu. sangat pemberani ya. Tahu ya. Itu puisi Ketidaksengajaanku karya Zaki Altama, itu puisi salah satu puisi favorit saya. Wih. Sudah dibukukan Mas? Kalau dibukukan sih belum, tapi kemarin yang GSMB kemarin saya kan juara 3 GSMB itu menulis. Nah itu temanya Cakrawala dari Timur. Nah itu sudah dibukukan oleh sekolah. Oh, Oh gitu, oke oke. siapa tahu nanti Mas Zaki ini membuatkan sebuah buku antologi puisi isinya tentang that someone itu ya. Soon. Nah, soon ini ya. Who knows. Oke Karisa, kita kan udah menceritakan latar belakang background dari kakak-kakak ini. Ya, Nah betul. sekarang kita langsung tanyain gimana ceritanya kok bisa dapet golden ticket UIN Malang. Janjian kah kok bisa berdua ini gitu, bisa diceritakan. Oke, dari siapa dulu Mas? Siapa? Ya, Jenengan? dari saya aja. Monggo, Ya, monggo, oke, monggo. oke. Ceritanya gini, kemarin pas waktu sebenarnya saya dibilangin pertama itu dari teman-teman Ma'had. Saya kan di Ma'had ya. Jadi dibilangin teman Ma'had kalau dibilangin gini, "Yok, awakmu gak melok nganu ta? Apa? Golden ticket apa?" Ngono. Terus temenku bilang, "Golden ticket UIN Malang." Ngono. Loh, nggak tahu kan, awalnya nggak tahu. Terus saya pas sekolah itu paginya saya dikasih tahu sama guru BK Bu Indri kalau ada golden ticket itu ternyata bisa kan kuotanya itu 5 anak itu kuotanya per sekolah itu 5 anak. Nah terus katanya kalau lebih dari 5 nanti ada seleksi lah itu. Terus saya jadi pengen masuk ke golden ticket itu karena kan kayak jurus saja, jadi kan dari MAN terus ke UIN gitu kan kayak sejalan kan ya, alhamdulillah. Jadi kayak wah ini eman-eman, bahasanya kan eman-eman kalau nggak dicoba kan ya siapa tahu kan nanti masuk, dicoba dulu. Terus dari situlah terus tanya ke orang tua gimana pendapat dari orang tua, ternyata ya nggak apa-apa diikutin aja. Terus alhamdulillah juga dapat rekomendasi dari Pak Kepala, dari Bapak Haji Seroji kan, disuruh ke UIN aja nggak apa-apa. Oh ya udah, saya jadi semangat lah, jadi kayak wah ternyata didukung nih sama orang tua sama Pak Sekolah Kepala, juga, didukung ke situ, jadi ya ke situ aja nggak apa-apa gitu. Terus kok bisa sama Mas Zaki gimana? Ceritanya ketemunya di BK ternyata saya nggak tahu, awalnya itu nggak tahu kalau Mas Zaki itu juga ikut golden ticket. Ketemunya di BK pas dikumpulin sama guru-guru BK, ternyata ada si ini kakak Zaki, kakak Zaki. Kan tadi katanya Mas Yoga yang pas bagian kalau diambil 5 anak per sekolah. Ya. Kalau lebih diseleksi. Di sini tuh kebetulan yang ikut itu berapa, Mas? Kalau yang ikut kurang tahu ya. Soalnya waktu di BK itu dikumpulin cuma 5 anak. Nah, yang 3 ini ngundurin diri. Ya. Karena kan golden ticket itu sendiri kan nggak semisal jurusan kita kan diseleksi golden ticket ini. Kita milih 3 jurusan. Prodi yang pertama apa, prodi kedua apa, prodi ketiga apa. Nah, semisal dari 3 jurusan ini kita nggak diselek nggak masuk. Ya nggak masuk di 3 prodi jurusan ini. Nah, kita bakal dipindahin ke prodi yang lain. Nah, itu struggle-nya 3 anak itu yang itu. Terus juga permasalahannya dari ketiga anak yang mengundurkan tadi itu
kan prodinya kan tidak semua prodi di UIN kan Ya. ada di Golden Ticket. Jadi Golden Ticketnya itu cuma prodinya itu enggak semuanya. Jadi mereka itu prodinya yang mereka ingin itu enggak ada di pilihan tersebut. Jadi milih mengundurkan diri gitu. Ya gitu. Kira-kira prodi apa aja yang ada di Golden Ticket ini Mas? Prodinya itu ada psikologi, terus pendidikan IPS, tadris bahasa Inggris, tadris matematika, biologi, terus Fisika kimia. ya fisika kimia, terus apa? Teknik lingkungan, teknik sipil. Ya. Kalau yang diambil Masnya? Kebetulan alhamdulillah saya diterima di pilihan pertama saya yaitu biologi. Wah. Kalau saya di pilihan kedua di pendidikan IPS, soalnya pilihan pertama saya itu terlalu tinggi kayaknya di Apa, Mas? psikologi. Tapi ya alhamdulillah saya masih keterima di pilihan kedua pendidikan IPS itu juga prodi yang saya minati itu. Mas juga sosum kan ya? Iya. Apa? Sama sosum ya? Ya saya sosum 1. Sama kayak siapa? Mas Adli. Ya, iya. Sadli, Mas Mas Adli juga. Psikologi. Oke. Terus itu tuh golden ticketnya kan biasanya golden ticket yang di Malang itu kan hanya pengurus OSIM, Ya. DA, PMR. Kalau di sini apa? Di Soalnya Golden kan Mas Ticketnya Zaki, UIN. soalnya kan Mas Zaki kan bukan ikut organisasi ya. Oh, iya, iya. Jadi gini, ini Golden Ticket itu kan kerjasama antara UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang dengan sekolah Mandua Banyuwangi. Di bawah Kemenak lah gitu. Ya di bawah naungan Kemenak lah, ya sekolah di bawah naungan Kemenak. Nah itu menyiapi kuota 5 anak. Ya, per sekolah itu 5 anak gitu. Jadi entah kita mau dari organisasi atau kita bukan organisasi, kita bisa ikut di itu. Oh, gitu. Di jalur itu, jalur Golden Ticket. Dan sekolah yang dapat Golden Ticket itu di Mandua aja atau semua madrasah? Se-Jawa Timur. Jawa Timur. Wah keren ya, berarti seleksinya itu yang seleksi tadi itu berarti satu Jawa Timur. Ya, Iya, jadi satu seleksinya Jawa itu kayak nanti ketika saya apa ya di contohnya di prodi psikologi itu kuotanya cuma disiapin 10 anak. Nanti sama mama lebih dari 10 anak itu nanti diseleksi gitu. Jadi nilai-nilai tertinggi itu masuk ke situ. Gitu. Kalau misalnya kan tadi dipindahin ke prodi yang lain. Ya. Kalau misalnya kita nggak mau, maksudnya udah daftar tapi udah dipindahin tapi nggak mau. Tapi bukan Oke, passion oke. kita gitu. Nggak mau Nah, itu pakai golden ticket itu. Jadi struggle kita sih. Ya, gitu. Jadi struggle kita alhamdulillah kan saya eligible. Ya, saya eligible. Nah, itu kalau saya ngundurin diri dari eligible terus saya masuk Golden Ticket ini, kalau saya nggak diterima di prodi pilihan yang nggak saya minati itu gimana? Nah, itu struggle banget Ya, itu. itu jadi kepikiran terus gitu. Jadi kepikiran. Kan dulu kan pendaftaran tanggal berapa? Tanggal 1 Desember ya. kan sampai tanggal 3. Ya, ya. Nah, itu saya daftar Golden Ticketnya tuh di tanggal 3. Mepet hamin 2 jam sebelum penutupan itu. Gitu. Mepet banget ya. Berarti Mas Zaki ini mengundurkan diri dari eligible nggak jadinya? Enggak. Iya. Iya. Iya, Oh, berarti mengundurkan diri. golden ticket itu nggak eligible ya? Nggak ikut Enggak. eligible? Enggak. Iya. Ya itu kan kerjasama antar UIN sama AMAN, jadi mau eligible atau enggak itu tetap diambil sama mereka. Gitu. Tapi itu tadi nilainya untuk masuk ke prodi itu mencukupi apa Mencukupi atau enggak? Ya, rata-ratanya sampai 5 semester ya? Ya, Ya, 5 semester ini cocok apa enggak di prodi ini? Ya. Bisa apa enggak? Bisa masuk apa enggak? Jadi itu. Kalau Jadi enggak ya pertimbangkan gitu ya, Mas? Ya, pertimbangan. Terus akhirnya yang memutuskan Mas Zaki untuk ikut golden ticket itu apa? Hah. Salat istiqoroh. Sikat cek. Berat ya Berat, iya, sumpah ini berat banget. Kan saya ada awalnya itu saya nggak pengen di UIN Malang sini. Awalnya nggak ada minat ke sini, nggak ada tujuan ke sini, nggak ada tertarik ke sini di UIN Malang. Saya itu pengennya di univ lain, jurusan yang lain lah gitu. Jadi kenapa kok saya mutusin di sini? Saya tanya ke ibu saya gitu. Saya sholat istiqoroh, terus saya pertimbangkan semuanya gitu. Enak cek. Puasa-puasa iki. Baru kayak gede. Oke, sampai mana tadi? Sampai ibu ya, sampai ibu. Sampai ibu ya. Nah, ibu saya kan ibu saya tuh bilang ke saya, "Ya wis Le, sampean kuliah di Malang ae. Mama sanggup kok. Terusan lek aku pengen dek kene mah. Wis mama petujuan dek ini, mama duwe plan dek ini. Kerjaan niku." Ngono. Iya, itulah doa ibu mungkin dari doa ibu yang membulatkan tekad saya untuk masuk ke UIN Malang ini. Susah nggak bisa melawan kita kalau udah masalah. Bener. Berarti kayak
Mas Zeki ini udah bilang kayak univnya kan mau yang univ yang lain kan? Iya. Itu udah bilang ke ibunya? Udah. Sebelumnya udah. Kan saya itu anak tunggal. Nah, orang tua saya ikut mama. Jadi saya di rumah cuma sama mama sama saya sendiri. Nah, kalau saya kuliah ke yang jauh-jauh, itu takutnya mama saya itu nggak ada yang nemanin gitu. Nggak ada yang nemanin, saya pilih ke universitas yang terdekat gitu. Jadi kalau bisa PP lah pulang pergi gitu. Pulang pergi dari mana? Oh, maksudnya Ya, mungkin dari rumah ke universitas Iya, gitu. iya, benar-benar. Nah, dari situ ya yang memutuskan saya membulatkan tekad itu tadi lah, doa ibu tadi. Mama sudah rela saya ke UIN Malang, ya udah itu. Terharu. Jangan nangis. Jangan nangis Mas. Ngantuk, puasa. Kalau Mas Yoga sendiri udah dari lama ada ketertarikan dari sama UIN Malang? Itu tadi sih sebelum apa ya? Sebenarnya sebelum dikasih tahu sama temen tadi kalau ada golden ticket di UIN dan dikasih tahu sama BK, itu awalnya saya sudah dikasih tahu sama Bapak Kepala. Bapak Kepala itu bilang, sampean masuk di UIN mau? Terus saya bilang, mau Pak, purun kula. Nggih. Terus katanya Pak Kepala, oh ya wes nanti tak rekomendasikan ke BK dulu. Nah, itu tapi saya belum tahu kalau lewat jalur golden ticket itu. Saya kirain nanti lewat jalur yang lain, ketua OSIM atau apa gitu. Terus ternyata ya itu tadi. Jadi saya itu membulatkan tekad itu ya dari Bapak Kepala yang nyuruh, terus dari orang tua juga. Jadi saya lebih yakin lah, lebih mantap. Dan apalagi kan kalau kalau ikutin arahan guru, arahan orang tua, itu kan pasti kan kayak nanti mudah-mudahan pas kuliah itu dipermudah gitu. Dilancarkan. Ya, kan saya percayalah barokah itu ada. Jadi kalau kita manut ke guru, ikutin apa kata guru, kata orang tua, insya Allah jalan apapun yang kita lalui itu pasti akan mudah. Amin. Keren. Terus seleksi yang dilalui apa aja? Oh, tahapan seleksinya itu ya Susah banyak sih, nggak? Kak. Susah gampang sih. Ya, gampang sih. Karena Kayak persyaratannya juga ya, gitu. yang banyak itu kayak seleksi itu mungkin cuma seleksi rapot aja ya. Iya, kalau seleksi itu kan kalau jalur golden ticket dari sekolah ini diseleksi dari BK langsung. Ya. Nah, ini dicari anak-anak yang berprestasi, yang semisal nilai rapotnya Nilainya memadai lah gitu untuk ke jalur golden ticket ini. Kalau seleksi dari UIN-nya mungkin ya itu tadi seleksi rapot itu tadi. Terus prestasi apa Ya, aja yang prestasi. dimiliki. Ya, kalau kebetulan saya di jalur prestasi, kalau Mas Yoga ini mungkin ketua OSIS ya Mas? Ya, saya mencantumkan sertifikat ketua OSIS. Nah, itu. Ya. Tunggu lupa. Tenang. Berarti kayak nggak ada bikin video Oh, kayak nggak yang ada. Oh, nggak Mas ada, Abi nggak itu ada. Cuma ada. persyaratan apa itu Jack? Persyaratan daftar ulang sih ya. Ya, persyaratan daftar ulang, ya berkas-berkas ngurusin berkas-berkas ini sih. berkas yang Harus kemarin. minta surat ke desa, bikin ini itu, foto-foto segala Surat kesehatan gitu ke lah. puskesmas Ya, gitu, Pak. umumnya Kayak kemarin kuliah. pusing gitu ya Jack ya. Oh gitu. Ya, daftar ulang kemarin. Dan itu pengumuman dari pendaftaran sampai pengumuman itu berapa lama? Lama nggak? Jadi pendaftaran itu Desember Jack. Iya, tanggal 3 Desember. Desember. Kok Terus 3 Desember tuh, Jack? Iya, Desember kan ya? Oh iya, Iya, 3 Desember. sampai Februari. Gawat dia Pengumuman Januari. Nah, itu pengumuman Januari. Terusan daftar- prodinya. Prodi keterima di prodi nih. itu kemarin Setahu tanggal berapa ya? Sempet lupa sih. Sempet lupa. pokoknya Januari apa Februari sih? Sekarang Februari. Sekarang Januari Pak. Ya, Januari. Januari akhir itu pengumuman Januari akhir. masuk Oh iya, prodi. Januari akhir. Ya. Nah, tanggal 4 sampai tanggal 13 ini masih ngurus-ngurus berkas ini. Ya. Iya. Menyelesain apa lagi? Berkas-berkas. Ya, persyaratannya tuh ya? kemarin tuh berkas-berkas yang sebelum puasa itu banyak berkas-berkasnya itu dari berkas-berkas orang tua sih ya. Ya, Berkas orang orang tua. tua dari penghasilan sampai ke rumah, foto Rumah, Bang. foto dapur. Biasanya kayak gini Dapur. buat nentuin apa UKT nggak sih Mas? Yes. Iya, mungkin. Oh iya, aku baru ingat. Kalau golden ticket kayak gitu ada beasiswa atau mungkin pembiayaan di awal gitu nggak Mas? Mungkin tidak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di UIN Malang ini sendiri cuma bayar mahat sama UKT. Ya, Nah, betul.
Nah itu kalau kuliah di UIN itu mahat ya mas ya? Ya, Iya, Mahat. wajib banget dua Wajib semester, mahat. dua semester. Dua semester, semester. satu tahun. Selebihnya Selebihnya boleh bebas. Ya terserah nanti Terserah, kalau mau lanjut ya. di Mahat boleh, kalau mau Ngekos, juga terserah boleh. silahkan. Yang Kalau wajib sampean Kalau saya Kita coba dulu ya? Ya kita coba. Kita coba dulu. Trial kita dulu, coba trial. Belum kesana soalnya. Nah, kita lihat. Tapi kan kemarin yang kelas 11 pas study tour itu kan ke UIN Malang ya? Oh enggak, Ya. kemarin Enggak, maksudnya kita. Oh, Angkatannya Mas Yoga ke sana juga enggak? enggak. Enggak. Gitu. Oh ya, terus kan kalau tadi kan Mas Zaki kan sebelum dapat golden ticket kan ada tujuan ke univ lain. Kalau Mas Yoga udah Sebenarnya juga Ada sama. Ada tujuan ke univ lain, tapi ya itu tadi karena ya saya pengen apa ya? Baru kayak orang tua. Ya, itu tadi mengabdi kepada guru, kepada orang tua ya. Mungkin rezeki saya di UIN. Nah iya. karena tujuannya nggak hanya masuk tapi juga nuntut ilmu Nuntut di ilmu sana. di sana. Nyari barokah. Takutnya udah masuk lah kok jeblok. Nah, itu tadi kan kayak apa ya? Saya melihat teman-teman ya nggak semua, cuma ada beberapa lah kayak memandang apa ya? Rendah lah kayak di UIN nggak di universitas itu. iya. Sering banget aku dulu Terus padahal ada- kan kalau ada niatnya yang apa ya? Kayak gengsi gitu di UIN. iya. Padahal itu malah apa ya, nilai plus lah bagi kita sebagai apa ya, teman-teman yang beragama Islam itu di UIN itu kan juga dipelajari ya. Masya Allah banget. Ya, apalagi di Mahat ya. Ini. berarti apa lanjut dari Mahat di Man terus nanti lanjut di Mahatnya. Yes. Ya, kalau di Mahat ini udah 3 tahun ya berarti. Mas? Alhamdulillah sudah 3 tahun. Betah ya, betah. Kalau nggak salah Mas juga ini nggak sih apa kayak semacam ketos tapi di Mahat itu bukan? Oh iya. Ya. Oh sama bahasanya. Oh, bukan sama. bukan ketuanya itu Mas Adnan, kalau saya jadi wakilnya. Oh, gitu. Karena berat nggak sih sama-sama kalau ngurus. sama-sama ketua? Ya, kita bagi tugas lah. Tapi at least nggak nanti kalau misalnya di UIN Malang nggak culture shock lah. Ya nggak. Kalau misalnya udah Insya masuk Allah. asrama. Insya Allah sudah nggak kaget sama apa ya, kan juga ada alumni yang di sana, jadi kita juga sharing-sharing kebiasaan di sana itu seperti apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa. Mungkin katanya kalau kita sudah di Man dengan kebiasaan yang wah kita padat banget, di sana insya Allah kita Terbiasa. terbiasa sudah. Gitu. Mas Zaki, kalau Mas Zaki udah siap? Saya Belum pernah mondok ya Mas? Gimana perasaannya Mas? Habis ini mondok. Nah itu sempat kaget sih kalau ada pemberitahuan Mahat 2 semester. Oh, Sumpah sebelumnya nggak gitu. tahu berarti? Sebelumnya nggak tahu kan, nggak ada apa, nggak ada plan sekali ke UIN ini. Ya nggak ada plan itu. Terus ada pemberitahuan Mahat 2 semester. Sumpah, Mahat 2 semester. Terus gimana? Itu taunya pas udah daftar? Selesai udah daftar apa? Iya, tahu ke itu habis di WA Bu Indri. Nah, Bu Indri itu salah satu guru pembimbing kita ya, Ya, ya guru guru BK BK. kita. Nah, itu di chat, "Le, udah siap ke UIN, udah mantep." Waduh. Kenapa? Waduh. Iya kan itu dari awal kan saya Iya. pendaftaran golden ticket hamin 2 jam. Terusan kok kok tiba-tiba saya keterima gitu, keseleksi gitu. Terusan dari situlah saya searching UIN Malang gitu. Oh ternyata UIN Malang itu top 1 ya Mas ya? Top PTKIN se-Indonesia gitu. Sempet shock sih, shock banget. Tapi nggak apa lah, nanti kan ada Mas Yoga juga. Nanti kalau kangen mama bisa Bisa temenin membantu. cek. Tenang aja cek, gak usah nangis. Kurang Cek. yakin sih, kalau Mas Yoga ini kan tipe-tipe anak-anak Mahat bandel dikit lah mungkin. bandel ya. dikit aja, gitu. Bandel-bandelnya itu lompat pagar ya Mas ya? Cek, Kayaknya nggak perlu ditontonin. Teman-teman enggak. Hukum Cuma mengumbar bercanda. Oh iya Mas Eki. bercanda Di teman-teman, sini bercanda. malah membuka semuanya ya, buka-bukaan. hukum mengumbar aib teman saat bulan puasa. Maaf ya Mas Yoga. Enggak tenang. Enggak kok, cuma bercanda teman-teman. Takut hancur seperti Harry Potter. Enggak ya. Oh enggak. Terus kan itu ada kebimbangan, ada rasa bimbang lah pada saat daftar. Nah kalau misalnya nih, amit-amit ya udah keterima sih. Kalau misalnya pada saat itu tidak keterima di golden ticket tersebut, sementara kalian udah keluar dari eligible, apa yang kalian lakukan? Apakah udah ada rencana sebelumnya?
Oke Mas Zeki bisa dijawab dulu. Sepertinya sedang memikirkan jawaban. Kalau rencana sih nggak ada ya. Soalnya kita mundurin diri dari eligible kan setelah kita tahu kita udah diterima di Golden Ticket UIN Malang ini gitu. Jadi daftar dulu. Daftar dulu, Keterima, keterima, baru mundur. Nah, baru mundur gitu. Dan apa ya katanya guru BK itu kan kita sudah ke seleksi di sekolahan. Dari 5 anak tersebut kita sudah masuk dan katanya guru BK insya Allah rek kalian insya Allah masuk fix gitu, sudah udah fix. fix Tapi yang nggak gitu. fix itu cuma prodinya tadi Nah gitu. itu Agak setengahnya- deg-degan iya, ya. deg-degan itu di situ. Di prodinya tadi kalau masuknya itu katanya guru BK alhamdulillah sudah terjamin lah intinya terjamin. Cuma di prodinya tersebut kalian itu mau menerima apa enggak nanti kalau semisal amit-amit nggak masuk di prodi yang kalian pilih gitu. Kalau sekarang berarti udah fix kan? Ya, alhamdulillah udah lega juga. Kalau misalnya pada saat itu dipindahkan ke prodi lain tetap menjalani dengan ikhlas. Mungkin susah masih sih. pertimbangan ya. Ya, pertimbangan lah. Pertimbangan sih. Kalau kan kita kuliah itu 4 tahun ya. 4 tahun tuh bukan waktu yang lama loh. Dan itu menentukan masa depan Nah, kita. menentukan masa depan kita. Soalnya banyak mahasiswa yang salah jurusan. nah itu kami nggak mau nanti kita belajar dalam di bawah tekanan itu enak. jangan Iya. banget lah jangan Iya banget. sih. Untuk teman-teman ya jangan ya Belajar dengan dimantapkan tekanan. pilihan kalian. Ya, apalagi kita out. Nah, Oke, tahun untuk depan out-out ini loh, sendiri. Kak. Iya, tahun depan kita gantian ini, bingung kayak gini. Aduh, nggak siap. Tapi ada rasa tenang nggak sih? Karena kan udah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah udah tenang Kema- banget sih. Besok ketika udah lebaran ditanyain, "Le, mau Iya. kuliah di mana?" Sudah kuliah di UIN Malang. Ya. Sudah punya jawaban pasti gitu loh, teman-teman. Operator pemberontak. Geleng-geleng. Masih belum Kan tenang. kalau ditanyain apa keluarga besar tuh, lanjut kemana Le? UIN Malang. Ya. Jadi bisa jawab dengan pasti. Ya ampun, pengen banget. Golden ticket gitu. Golden Eh, ticket. izin, izin, nggak apa-apa, izin. izin. Izin ya, teman-teman ya. Sebelasin bulan puasa gak boleh sombong. Sebelasin istighfar Mas Zeki. Alhamdulillah ya Mas ya, nggak usah SNBP, nggak usah SNBT ya Mas ya. Alhamdulillah. Tuh. Sarkas, operator. Gimana kabarnya? Sorry operator, sorry. Di tengah banyaknya kakak kelas 12 Iya. yang bingung mikirin Yang masih hasil. struggle gitu. Mereka udah Udah tenang. Live Live apa? Ya alhamdulillah orang yang diberi kemudahan. beruntung lah. Udah slow living, slow Ya. living. Iya, sekali nanti liburan lebaran jadi tenang, Iya. bisa nggak kepikiran Ya, hal itu. puasa jadi tenang gitu ya. Nggak usah spam soal UTBK. Izin. By the way, UTBK itu kapan sih? Tanggal 21 apa Maret? 21 Maret sampai 30 kalau nggak salah. Ya itulah. Ya udah ya. Semangat Agit. Ya, semangat lagi teman-teman Agitku. Kayaknya lagi di atas banget dua orang. Ya alhamdulillah. sama Alhamdulillah sih, Allah alhamdulillah. diberi kemudahan untuk kuliah gitu ya. Alhamdulillah. Barokah ada orang tua juga Barokah sih. dari orang tua, barokah dari guru-guru gitu. Oke, semangat Naud. Semangat banget. Tapi aku dengerin apa ceritanya yang Mas Zeki yang awalnya pengen ke univ lain terus tiba-tiba dapat golden ticket tuh kayak oh ya emang bener ya kayak Allah itu udah menyiapkan plan lain yang terbaik kayak iya, gitu. gitu. Kadang apa yang udah kita rencanakan tuh malah kayak nggak dikabulin, tapi ada rencana lain yang lebih baik dari itu. Percaya takdir itu lebih baik gitu. Iya. Takdir darinya. Betul, ya Allah. Tapi kita juga nggak boleh pasrah di tengah jalan. Kita harus nyari juga, usaha juga. Betul sekali. Dan restu orang tua itu sangat penting ya. Sangat important. Iya. Jadi aku nggak siap deh harus melalui. Ya aku ini. harus Gak apa-apa, gimana tenang ya? aja, tenang aja. Bilang ke orang tua aku kalau semisal antara idealis atau realistis itu. Oh. Kalau aku ikut idealis tuh aku bingung bilangnya kayak gimana gitu. Kayak nggak enak gitu ya, sungkan. Benar. Tapi katanya ya berkomunikasi Ya, perlahan-lahan nggak sih Mas? Komunikasi paling penting sih. Komunikasi itu kalau kita nggak komunikasi kita kan juga nggak tahu ini bakalan kemana gitu. Gitu, oke. Tapi kalian ada niatan buat nyari beasiswa nggak? Wah itu pasti. Pasti sih, pasti. Dan katanya alumni itu di UIN sendiri alhamdulillah banyak beasiswa yang sudah disiapkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Jadi insya Allah nanti bukan ketika sih saat sebelum kita di sana ataupun sudah di sana insya Allah kita masih tetap cari-cari beasiswa buat meringankan orang tua ya. Iya. Gitu.
Apa udah mulai mencari dari sekarang? Wah, sudah. Sudah sih. Wow, sudah ketemu, sudah daftar. Ketemu sih sudah, tapi masih belum cari info selanjutnya. Cuma dikasih tahu ada apa? Ada info beasiswa Ya, ini. save. Ini gitu. Dikasih info sama alumni yang di sana. Ya untungnya ada alumni yang udah di sana, jadi kayak informasinya tuh lebih Nah, mudah itu. tersampaikan gitu. Ya karena kan mereka juga udah berpengalaman langsung ya. Karena kalau misal cari di media sosial tuh kadang Ya kadang tipu-tipu ya, bodong itu. gitu. Takutnya sih itu takutnya, tapi insya Allah ya enggak lah. Ya, insya Allah. Jadi relasi sangat penting ya. Ya, relasi penting. Itu pentingnya kenal punya kakak kelas yang deket gitu. Iya. Ya. Relasiku apa ini? Ini yang jualan kentang depan sini, terus apa lagi? goreng. Roti goreng, mas roti Nasi goreng. copot. Relasinya relasi. bakul semua. Bakul jajan. Iya, atau kebi. Loh, nggak apa ini, nggak apa. Enggak apa-apa. Siapa tahu disponsorin. Kirim gratis. Benar. Karena udah langganan ya. Iya. Nah, aku bingung mau nanya apa lagi, Kak. Jujur kayak apa namanya udah mulai apa ya, aku tuh sebenarnya mulai penasaran lagi sih Kak sama UIN, maksudnya kayak di sana itu kira-kira kayak gimana lingkungannya, aku jujur penasaran. Sebelumnya wakil ketua OSIM dulu di sana ya? Oh iya itu wakil ketua OSIS Mbak Anissa. Mbak Anissa. Ya Mbak Anissa itu di UIN jurusan PAI. Oh. Jurusan PAI. Sempat tanya sama Mbak Anissa nggak? Apa? Sempat tanya-tanya sama Ya itu Mbak saya cari informasinya di Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Anissa. Tapi waktu itu kan tahun lalu kan aku ke UB ya, aku kan ketemu Mbak Anissa itu, terus aku juga kayak tanya-tanya. Ya udah kayak kenalan gitu loh Mbak, di sana enak banget gini-gini, kayak ya aku diajak juga. Ya. Meskipun tuh boleh bawa HP kan ya? Iya boleh karena ya kan Menunjang kuliah kebutuhan. juga sih, Iya iya. kebutuhan mahasiswa kan juga dan nanti buat cari proposal, buat cari ya Ini itu kebutuhan segala mahasiswa macam lah ya. Nggak seketat itu. Iya, enggak beda kalau sama di sekolah. Iya. Kalau di kuliah kan kayaknya Ya, nggak bisa kalau butuh. tanpa Ya anu betul. itu. Karena kebutuhan kebutuhan primer itu ya, udah kalau kuliah, ya nggak sih? laptop, Laptop, HP, HP. itu ya kebutuhan. Mungkin nggak boleh bawa sepeda motor aja sih. Nah, Iya, iya waktu itu aku lihat Mbak Nisa tuh nge-grab apa? Ya, pakai Ya, mobil, Grab. gokar. Oh, tapi boleh keluar. Maksudnya main. kalau keluar masih Pembatasan Ih, mungkin anu, ada- sampai jam ada 10 malam. batasannya. Jam Iya, batasannya. jam batasannya 10 malam. Oh. 10 ya Mas ya? 10 ya apa 11? kalau setahunnya 10. 10 sih, ya 10. Nah, nggak tahu lagi besok. Iya, udah. Apa namanya? Berarti kan nggak kesana langsung ya? Belum kesana langsung. Oh ya, belum melihat Belum ke sana kesana langsung. Kira-kira kapan Mas mau ke sana? Agustus. Survei. Bulan Agustus kita Sana kesana sih. sama Iya, orang kesana. tua sambil lihat Survei, kota, ya. survei gitu. Itu berarti kan udah keterima ya? Ya dong. Oh iya. Jangan besok sekarang udah. Masih kan iya. habis ini punya waktu luang yang panjang ya? Iya. Kira-kira mau ngapain sebelum masuk kuliah? Kalau saya sendiri insya Allah saya mau apa ya? Mancing. Enggak, apa cari skill baru lah yang bisa dikembangkan gitu nanti buat menunjang saya di kuliah maupun setelah kuliah nanti saya mau cari skill-skill yang bisa saya kembangkan lah. Contohnya? Apa ya? Ya membantu orang tua ya apa ya? Orang tua saya kan bekerja di apa ya? Di permebelan itu buat kursi dan semuanya lah pokoknya furnitur dari perkayuan itu saya setiap hari kalau di rumah itu membantu orang tua kayak membuat kursi, meja, almari, terus semuanya dari bahan kayu lah. Jadi saya membantu dan lama-kelamaan itu jadi kayak biasa. Oh cara membuatnya itu gini itu kayak nanti ketika sudah kuliah itu dan butuh apapun dari barang-barang itu kayak enak lah gitu. Mungkin bisa Ya dipakai. dibuat sendiri kayak lemari itu daripada kita beli bisa buat sendiri, meja, kursi itu bisa. Bisa mungkin Nah, itu- Karisa kalau ada butuh. Ya bisa ya. Aduh, Karisa kan kos ya, siapa tahu butuh barang di kos. Nah, nggak apa-apa. Mas Yoga anterin meja. Ya, cocok. Nggak apa-apa. Kalau Mas Zaki? Mencari kesibukan sih.
Apa itu kesibukannya? Kesibukannya apa ya? Sibuk mencari kesibukan. Soalnya belum dilaksanakan ya Mas ya. Iya, belum dilaksanakan, belum tahu ini Oh iya. Arahnya kemana? enggak arahnya kemana Mas? Bilang arah. Mungkin sama kayak Mas Yoga sih. Saya mungkin bermain aktif di media sosial, gitu mau promosi barang-barang ini. Kan orang tua saya sendiri kan berdagang. Tetangga, saudara saya juga depan rumah pedagang, om saya juga pedagang. Mungkin saya mau cari relasi lah, mungkin mau di media sosial, live TikTok mungkin ya. Yes. Oh, boleh. Sumpah, tapi live TikTok itu kayak benefitnya gede loh. Iya. Nah itu saya cari tambah-tambahan penghasilan lah gitu. Kirain tadi Yes, Mas yes. Yoga yang bikin barangnya, Mas Zaki Mas Zaki yang mau promosikan itu. Bisa kok. Dia. Sebenarnya bisa, tapi dalam jangka waktu yang deket ini sebenarnya kurang maksimal ya Mas ya. Kurang maksimal Kurang sih. maksimal. Sebelumnya kalian ini bukan teman sekelas tapi udah deket dari lama. Wah. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Iya sih alhamdulillah. Dulu kita kelas 10B bareng ya Mas ya? Ya kelas 10B. kelas 10B sempat bareng. sekelas Waktu berarti. sempat sebelum di rolling karena ada SKS dulu kita pernah satu kelas di 10B. Di kelas 10B udah akrab lah. Terus penjurusan itu ya. Ya, Penjurusan penjurusan. dia IPS, saya IPA. Ternyata beda arah. Beda Nggak arah. suka. Ya. Tapi kan tetap akrab walaupun beda kelas. Dan di ketemuan lagi di universitas ternyata. Iya, satu. Oh, enggak. Jujur janggal. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tadi aku nge-mention Mas Yoga masuk pendidikan IPS, betul? Yes. Berarti mau jadi guru atau Ya, pengennya itu cita-citanya itu jadi dosen. Tapi Amin. nggak tahu lagi ya nanti rezekinya saya di mana. Karena kan ada guru saya yang bilang kalau jangan buat kuliah itu sebagai mencari pekerjaan, Ya, tapi setuju. sebagai menambah ilmu. Nanti kalau pekerjaannya apa itu bonus lah. Bonus nanti kita mau sama Allah dikasih rezeki ke mana itu bonus. Jadi kalau kuliah itu cuma kita mempelajari ilmu lebih dalam lagi. Gitu. Menambah relasi ya Mas ya, Yes. menambah pengalaman, menambah ilmu. Tapi Mas, ini aku tanya ini ke semua orang, ke semua guru bahkan. Tapi nggak apa-apa. Tapi Mas, karena yang aku lihat dari sosial media itu, Ya. karena kan aku juga mau jadi guru. Ya. Nah, dilihat di sosial media banyak anak muda yang nyesel masuk pendidikan. Apakah hal itu sempat menggoyahkan Mas Yoga untuk tidak mengambil pendidikan? Oh enggak, kalau saya itu karena saya itu orang yang kalau sudah pengen itu sudah mantap ya udah saya jalanin aja. Nanti masalah hasil itu kan nggak tahu kan semua orang kan punya jalan sendiri, punya takdir sendiri. Nanti kan saya juga nggak tahu takdir saya nanti setelah kuliah itu mau kemana itu kan nggak tahu. Jadi ya saya intinya saya istiqomah saya bahasanya ditelateni saya tuh kuliahnya di jurusan apa. Yang penting saya istiqomah, saya sungguh-sungguh. Nanti masalah hasil, saya menyesal atau enggak itu kan urusan belakangan gitu. Jadi yang penting saya sungguh-sungguh, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh kan hasilnya itu kan ya juga alhamdulillah nanti gitu. Gitu. Nggak bakal menyesal lah kalau kita itu sungguh-sungguh dari awal gitu. Cul. Dan kalau semisal coba aku mau apa? Kalau kan udah jadi guru kan Kak ya. Udah tadi ngambil pendidikan. Terus kayak masa sih kita udah jalan sejauh ini terus nyesel sama jurusan kita, kan nggak mungkin juga. Nah, itu kayak janganlah. Kalau menurut saya itu teman-teman yang menyesal mengambil pendidikan itu mungkin kayak mereka itu kurang mendalami atau mungkin memang bukan fashion mereka paksa di kuliah di jurusan tersebut, entah seperti itu atau gimana saya nggak tahu. Cuma kalau menurut saya kalau memang mereka itu sudah ambil pendidikan, sudah mantap di situ, insya Allah bakal ketemu lah jalan mereka di pendidikan tersebut, menjadi guru, entah guru SD, SMP maupun di SMA. Insya Allah masih ada jalannya lah kalau mereka itu benar-benar sungguh-sungguh di dunia pendidikan gitu. Ya betul. Sebentar. Iya, setuju sih aku sama statementnya Mas Yoga karena ya guru, aku pernah nanya juga ke Pak Nawir, katanya kalau kuliah tuh jangan mau, prinsipnya tuh jangan mau, kalau mau jadi guru jangan gimana cerita? Aku nggak tahu. Bingung sendiri. Jangan Tenang. kerja jadi guru. Kalau mau jadi guru ya mau jadi guru aja gitu bilangnya, jangan
malah kayak mau kerja jadi guru karena kan guru kan kayak paham, pahalanya kan gede gitu kan ya pokoknya gitulah. Yaps. Gitu. Paham lah intinya dari Karena Kak kalau dalam Cinda Islam, paham lah. Iya makasih ya udah kalau paham ya. dalam Islam itu kan selain kita mencari ilmu, kita juga harus mengajarkan juga. Mungkin itu yang dimaksud Pak Nabi. Iya, maksudnya kata kerjanya itu loh yang di Yes. mention, nah ditandain. Yes, gitu. betul. Nah selain jadi ketua OSIM dan puisi, ada ahli di bidang lain juga nggak? Kalau saya alhamdulillah di bidang silat, olahraga silat dan juga ojo floorball. disilat. Agama. Ya, silat dan jokes floorball itu tadi lah. Kalau saya sendiri sih di olahraga sih, saya banyak menguasai di keterampilan di bidang olahraga basket, futsal, kabadi, taekwondo. Sembarang wis. Ya sembarang. Sampai di rumah itu banyak sekali sepatu saya olahraga itu. Jadi setiap cabur ini saya punya sepatu ini, cabur ini saya punya sepatu ini gitu. Wow. Nah iya. Kalau kabadi itu apa sih? Oh, kabadi sendiri itu kalian tahu gobak sodor nggak? Ya Tahu. Gobak sodor kan tuh lewat, Iya. dipegang, yang nah ya itu. Kalau di kabadi itu 5 orang, 7 orang. Kalau national style itu 7 orang yang jaga di sini. Kita maju, kita harus apa? Namanya nyentuh salah satu dari mereka atau lebih mungkin bisa. Tapi kalau nggak berhasil, kalian Apa itu? Apa ini? Apa dipegang, dimleki, di apa? istilahnya kayak gulat sih. Ya. Kalian kena, kalian dibanting sampai kalian nggak bisa gerak, ya itu baru gitu sih. Oh my god. Ya, seperti itulah teman-teman. Nggak cuma nggak cuma disentuh Iya, aja. nggak cuma disentuh aja. Dibalik juga. Dibalik Smackdown juga, gitu. ditarik kakinya juga Pokok boleh sampai juga. nggak bisa melewati garisnya, Iya. kan ada garis tengahnya, itu sampai nggak bisa melewati garis tengahnya. Mas juga paham juga ya, Mas juga Ya, saya juga pernah melihatnya di YouTube. Karena saya juga dulu pernah pengen ikut kabadi. Mas, Oh tapi iya, pernah saya tawarin karena- kabadi dulu. Iya, karena kesibukannya tadi jadi terhalang. gitu. Apa? Oke Kak Cinda, aku mau back to topic lagi. Tadi Mas Zaki mau ngambil apa? Biologi. Biologi murni. Kira-kira nanti mau ngambil kerjanya kayak gimana? Untuk kedepannya sih, untuk jurusan biologi ini sendiri kan banyak ya, ya banyak itu. maksudnya lingkup ruang kerjanya itu banyak sekali itu loh. Betul banget. Entah kita mau di kepolisian juga ada, biologi di Pertamina ada. Mungkin jadi guru juga mungkin bisa Ya, ya, Mas? bisa, bisa. Biologi bisa mungkin jadi guru. Di sini Pak Anam nggak sih? Iya. Yaps, Nah Bapak itu Anam. biologi atau lain lah, kita pokok intinya saya istiqomah, saya pelajarin betul-betul tentang biologi ini, saya kuasain materinya, saya kuasain semuanya, entah gimana takdir membawa saya ke prospek kerja saya yang gimana itu terserah takdir, yang penting kita sudah Iya. sungguh-sungguh. Berarti nanti Mas Zaki tuh nanti bisa dapat bayangan mau kerja apa itu pas sudah kuliah ya kira-kira Mas? Mungkin seperti itu. Boleh. Kalau cita-citanya sendiri, Mas? Kalau cita-cita ya Engineer apa? cita-cita saya banyak sih. Melenceng nggak, Mas? Melenceng sih. Oh yes. Saya kan nggak jadi, nggak jadi. Lenceng. Boleh kali disebutin. Oh iya, nggak apa-apa. Cita-cita saya dulu ya, saya sih pengen jadi bagian halodik ya. Oh, kedinasan. Izin. Ya, Hormat gerak. Ya itu mungkin takdir membawa saya untuk berkuliah, mungkin saya kuliah dulu. Entah lain waktu saya diberi kesempatan untuk mendaftar Ya, kedinasan. kedinasan. Nggak tahu. Ya, nggak tahu sih. Kemarin kan juga ada sosialisasi sekolah kedinasan. Iya. Kita Oh iya, ada kemarin. bulan lalu kita ikut TU. TU. Oh iya, TU, try out sekolah kedinasan. Ya kita berdoa yang terbaik buat Oke. kakak Amin, amin, di amin, sini. amin. Ya, nanti Semoga seperti apa dilancarkan. kedepannya lah. Amin. Semoga dapat yang terbaik. Amin. Betul, Ya rabbal alamin. Oke. Dengan ikut ketua OSIS, organisasi itu sangat berpengaruh nggak sih Mas? Sangat berpengaruh. Saya sangat berpengaruh banget bagi saya karena kalau saya nggak ikut organisasi, kan saya ikut organisasi itu sejak MTS. Alhamdulillah di MTS juga jadi ketua OSIS. Wow. Berapa dari dulu ya? Berapa periode ini? Eh, Kalau di banyak total. lah. Berapa periode ya? Dulu di MTS itu 1 periode.
Ya di MAN juga satu periode. Oh, 2 periode. Ya. Dan bagi saya yang saya rasakan itu saya jadi lebih bisa ngobrol di depan, public speaking lebih tertata dan juga pengalaman, apalagi pengalaman itu banyak sekali, pengalaman baik, pengalaman yang bisa membuat saya bisa melangkah sejauh ini, bisa membuat saya jadi seorang yang ya jauh lah. Kalau mungkin saya nggak ikut organisasi sejak MTS, sejak SMA, mungkin saya nggak bisa. Udah beda gitu ya? Ya beda lah intinya, mungkin jadi apalah pokok intinya sekolah atau nggak tahu, itu saya sangat merasakan sekali perbedaan setelah ikut organisasi atau sebelum organisasi, itu saya merasakan sekali dampaknya itu. Iya benar banget, banyak loh kayak yang didapat pas di organisasi itu. Ya. Contohnya kayak ya udah ilmu-ilmu yang diajarin di kelas itu nggak mesti ada kayak Iya, emotional intelligence, kayak gimana betul. kita ngontrol emosi, Nah, manajemennya, manajemen terus waktu itu tadi. kayak gitu, ngenali lingkungan juga, adaptasi itu banyak banget. Apalagi kan jadi seorang ketua itu harus bisa memahami anggotanya kan. Jadi dari 50 anggota itu nggak semua bisa disamaratakan. Karakternya Jadi, berbeda-beda. Nah, karakternya Ya, berbeda. bener, Jadi bener kayak ini harus dihalusin, ini harus dikasarin dulu baru bisa paham. Jadi kayak harus bisa memahami semua emosi teman-teman lah. Ya benar. Kalau semisal satu emosi kita juga nggak boleh ikut emosi, Nah, gitu, betul. tambah buyar udah gitu. Jadi semuanya malah jadi nggak kondusif. Sangat relate, sangat relate. Tapi kok kelas 10 Mas Yoga ngambek kan Mas? Oh, Jadi Iya, ketua Mas. kelas kan, itu Mas. itu kan belum jadi mengungkit ketua masa langsung, lalu. kan. Ya izin maaf ya Mas. Izin maaf ya. Itu kan belum jadi ketua ASIM, jadi kayak yes pokok intinya saya sekolah gitu lah. Transisi Tapi emosi. sempet katanya MTS jadi ketua OSIM Mas. Itu Oh, iya, gimana itu maksudnya ngurusnya itu Mas? kan di MT kan masih belum terlalu dewasa gitu kan. Bener-bener. Ya itu lah maksudnya. Jadi pertengahan Pas SMP kan kubu gitu. SMP kan Nice. masa-masa remaja kan, Ya. mungkin kayak Belum. emosinya belum stabil. Nah, Nah, itu. pas memasuki usia kayak 17 tahun, 18 tahun kan mungkin udah Ya, tapi bener kok saya kayak bisa mengontrol emosi itu saat di MAN ini jadi ketua OSIS MAN itu baru saya bisa memahami, oh kalau saya gini itu nanti teman-teman gini, kalau saya marah-marah nanti saya marah-marah terus nanti malah teman-teman jadi bubar, malah nggak fokus. marah semua nanti. Marah semua nanti malah nggak jalan ini acara. Aduh. Relate banget, sumpah relate. Iya kan, ini ketuanya sih ini. Oke. Ketuanya. Nah tapi pas jadi ketua OSIM di MAN di SMA itu udah nggak kaget lagi dong? Atau ada hal yang Mungkin kaget ya, kayak dulu di MTS itu kayak semua event-event itu masih nggak berjalan sendiri, jadi kayak masih dibantu sama guru, sama pembina itu masih dibantu, jadi kayak membantu lebih banyak lah. Tapi kalau di MAN ini kita kayak ya masih dibantu sama guru-guru sama pembina, tapi nggak intinya lebih banyak belajar ya sendiri. lebih banyak belajar sendiri, kayak kita tuh cuma dikasih ini kita terus jalan dilepaskan. sendiri, lepas Iya. gitu sudah wes nanti Sakarepmu melakukan. nah itu kayak harus berpikir sendiri lah. Jadi sebenarnya bukannya kita dilepas, bukannya kita guru-guru atau pembina itu bodoh amat, enggak, tapi cuma guru-guru itu pengen kita itu berpikir sendiri, belajar sendiri, menyelesaikan masalah sendiri seperti itu. Dewasa banget ya Mas ya. Nice. Itu. Ya ampun. Kalau dari Mas Zaki, hasil dari mengikuti banyak-banyak lomba gitu, kira-kira benefitnya itu apa Mas? Banyak yang saya dapatkan dari saya bergelut di sastra ini. Apa itu? Public speaking terutama ya Mas ya. Yeps. Public speaking itu penting banget. Di Penting. sastra sendiri kan saya berpuisi. Berpuisi itu kan kita gimana puisi kita bisa diminati oleh orang-orang, bisa dipahami oleh orang-orang, bisa rasa apa yang kita ungkapin Tersalur. itu tersalurkan ke orang-orang. Kalau Oke. misalnya sedih, ikut sedih. Ya ikut sedih mungkin bisa. Kalau puisi yang membara-bara kita bisa kayak siapa itu? Bung Tomo. Nah, tahu kan Bung Tomo siapa? Nah, tahu nggak nih? Tahu nggak nih? Nah, itu. Aspirasi untuk anak-anak muda itu saya kagumi banget sih Bung Tomo itu. Nah, itu sih. Ada kesusahan nggak sih Mas dalam membuat puisi? Kalau dalam membuat puisi itu mungkin block writing sih. Oh iya. Itu gimana? Kalau di seni atau melukis tuh istilahnya apa ya? Artwork. Ya, Mungkin artwork, iya, mungkin mirip-mirip lah. Mungkin kita udah ngetik nih bagus-bagus, tiba-tiba otak kita kosong, nggak tahu lagi mau kita ngapain gitu. Mungkin pernah juga ya. Pernah. juga ya. Enggak cuma di puisi deh kayaknya. Enggak. Kalau buat artikel juga kan Buat kayak artikel, gitu iya. ya. Iya. Pernah kayak gitu. Iya.
udah berapa banyak artikel Puisi puisi yang ya? udah dibuat? Kira-kira. Buatan sendiri Mas, bukan jiplak orang. Bukan AI. Loh, Ya, itu. nggak boleh Nggak, Mas. aku percaya, nggak aku boleh, percaya Mas. Mas Zaki membuat udah. sendiri itu tadi yang katanya buatin samuan Eh, itu. Jam contohnya. terbangnya kan udah lebih lama. Kecil. Berapa ya karya saya ya? Itu pernah kelas 10B tuh Mas Jaki pamerkan ke saya tuh banyak Mas di buku itu. Oh Kecil, iya Mas. sih. Tapi itu tentang seorang semua itu Mas. Waduh. Oh iya gitu ya. Ya ampun. Ya mungkin saya kalau buat puisi itu mungkin yang membara-bara sih buat lomba aja sih ya. Kalau keberbedaan saya, kalau waktu-waktu luang saya, nyantai saya itu remaja lah, remaja Ya, romance biasalah, lah. pubertas, anak pubertas. Ya udah sih ya. Ya kan? Remaja momen. Oke. Udah gak sih? Nah ini terakhir deh ya, Ya, untuk oke, kakak-kakak ada tips nggak sih buat adik-adik out di sini? Atau mungkin Tips sobat apa? Mandawangi yang Iya, utas juga yang utas yang nonton. Boleh Tips-tips apa ini buat apa? Ya buat apa ya motivasi atau dari Oh. golden ticket tadi dari dapat golden ticket tadi. motivasi. Silakan Mas Jaki. Apa aja? Mungkin kalau kalian udah masuk di kelas 12, mungkin kalian akan menghadapi masa-masa struggle sama jurusan kalian. Oke. Iya. Masa-masa Kita juga udah mengalami itu. Jangan dipotong lagi. Next. oh nggak apa-apa kalau udah struggle mulai dari sekarang itu nggak apa-apa, itu baik daripada kalian struggle mendekati pemilihan jurusan ini, mendekati tanggal-tanggal SNBP SNBT ini. Nah kalian jangan sampai struggle kalau mendekati masa-masa itu. Kalian Mantep lah kalau bisa. wah sumpah kalian bakal bingung belajar gimana, ini jurusan saya nanti gimana. Mau fokusnya Oh di iya, mana? kemarin kan ada TKA ya Mas ya? Ya. Itu dari TKA itu. Mungkin kalian besok ada ya Mas ya. Harus ngerasain juga sih serunya TKA teman-teman. Iya. TKA itu seru banget ya. Seru banget. Terlalu hiperbola. Belajar sampai malam. Soalnya nggak keluar Mas. Gimana tuh Mas? Kalau saya sih belajar apa ya? Belajar ya sudahlah. TKA besok TKA ya sudah ya belajar berdoa ya. Pas lah Mas ya kayak ya. Ya. Tapi kalau di UIN itu nggak pakai nilai TKE ya? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Motivasinya dilanjutin. Oh iya. Oh iya. Back to topic Jack. Motivasinya untuk anak kelas 11 sekarang. Anak teman-teman Oh lu. iya, anak-anak. Ya. Untuk teman-teman kelas 11 yang mau naik kelas 12, semangat belajar. Kalian harus nentuin masa depan kalian. Masa depan itu ada di tangan kalian sendiri, teman-teman. Kalian arahnya tujuannya mau kemana? Kalian mau ngapain? Besok di kuliah mau ngapain? Itu ada di tangan teman-teman sendiri sih, ada di pikiran teman-teman. Terus gimana nasib orang tua ke depannya? Gimana kita bisa belum. Gimana kita bisa balas budi ke orang tua, teman-teman gitu. Balas budi. Aduh, jangan nangis. Enggak. Nanti kita nangis juga. Enggak. Jack, nggak usah mulai ya Jack. Ya itu sih teman-teman. Harus semangat, harus misal kalau kalian udah mantep di jurusan ini, kalian tekunin banget, kalian pelajarin apapun yang ada di prodi ini. Semua kalian pelajarin, nggak apa-apa. Semua kalian pelajarin, semua bidang kalian kuasain, boleh. Semua bidang kalian apa Mas? Namanya itu? Semua bidang kalian tekunin, boleh. Intinya fokus sama tujuan kalian, fokus sama cita-cita kalian, fokus sama masa depan kalian. Takdir ada di tangan Allah, kesempatan ada di tangan kita. Jack. Terima kasih. Keren. Selanjutnya. Ya kalau dari saya sendiri untuk teman-teman ya kelas 10 maupun kelas 11 intinya itu 3 kalau dari saya tuh. Yang pertama itu kalian harus percaya diri kalian tuh mau passion kalian itu apa, kalian tekunin, percaya diri kalau kalian bisa sukses dan berhasil dari passion tersebut. Yang kedua itu kalian sungguh-sungguh itu tadi. Yang ketiga jangan mudah menyerah ya. Kegagalan adalah apa Jack? Enggak tahu Mas. Ya kegagalan adalah belajar. ya itulah. Jangan Jadi- takut untuk salah ya Mas. Ya jangan tahu itu salah karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Nah, Yang akhir dari segalanya.
betul. Coba terus, jadi kalau kalian gagal lagi, coba lagi lah, jangan mudah menyerah, karena kalau kalian sudah mantep, insya Allah dikasih jalan. Oke. Ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman kalian yang sedang berjuang di SNBP dan SNBT. Mau diajak lagi. Untuk Jangan teman-teman- diajak, enggak, jangan enggak. diajak. Saya serius untuk teman-teman semuanya. Semangat ya buat kalian, dan apa ya, terima kasih untuk teman-teman Mandua-Banyak kelas 12, terima kasih atas apa ya, pengalaman dan juga ya intinya pengalaman buat selama inilah, dan semangat buat kalian yang berjuang di SNBP, SNBT, Cepan dan yang lain-lain. Kalian pasti bisa. Itu tadi, jangan mudah menyerah dan percaya diri. Never give up. Yes. Mas nanti habis ini tolong ya diedit, dipotong itu ya. podcast dari Mas Yoga dibuat kata-kata. Kita telepon Deka. Ya, oke, siap. Deka, ayo Mas Zaki boleh. Oke, motivasinya Sewica kesirep aku. untuk teman-teman yang SNBP SNBT lo ya. Tetap semangat. Masa depan masih panjang, jangan takut gagal. Kesempatan itu ada dua, teman-teman. Kalian berani mencoba atau kalian nggak berani mencoba sama sekali. Iya. Kalian berani mencoba, itu ada dua kemungkinan. Kalian berhasil atau gagal. Kalau kalian tidak mencoba, itu kemungkinannya pasti gagal. Gagal. Satu. Nah, cuma satu. Kalian harus berani, kalian pede dengan apa yang kalian inginkan, kalian percaya, dan jangan lupa teman-teman, berdoa. Nah, berdoa. Setuju, aku setuju. Sangat-sangat bermakna sekali podcast kita kali ini. Selain ngabuburit juga dapat dapat wejangan kita. Dapat ilmu baru. Iya, betul. Alhamdulillah, puasa kali ini bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih ya buat mas-mas yang ada. Ya, sama-sama. Sudah menghadirkan sudah hadir dalam podcast Mandua Banyuwangi. Semoga Bermanfaat. apa yang sudah dibicarakan tadi. Semoga kedepannya semakin sukses, Amin. berjalan dengan lancar segala keinginannya. Amin. Oke, buat sobat manajemen juga terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa Like komen dan subscribe. channel Mandua Banyuwangi Banyuwangi. biar nggak ketinggalan episode selanjutnya ya. Betul, terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.